Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini di gereja maupun di rumah setiap peserta, dan memimpin, mengarahkan, memberkati kami di dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Jangan biarkan kami mengabaikan peringatan atau perintah atau larangan atau apapun yang disampaikan melalui firman. Tapi bila kami berusaha dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu menjadi pelaku dan penangkap firman, bahkan kalau boleh memberita firman, sehingga apa yang kami dengar bisa tersebar lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan lebih banyak orang bisa menyenangkan Engkau. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan, lindungi, dan jaga kami supaya apapun yang mereka lakukan, biarlah kami tetap bisa mendengar dan menerima firman, dan hamba bisa memberitakan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini bagian Yudas ayat 5 sampai 7, session yang ketiga. Dan temanya memang berbeda dengan session pertama dan kedua. Ini adalah hukuman Sodom dan Gomora yang sebetulnya merupakan peringatan baik bagi kita. Sebetulnya kalau sudah lihat ayat-ayatnya, peringatan bagi nabi-nabi palsu itu, tapi jelas juga peringatan bagi kita. Mari kita baca Yudas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun, ini sekali lagi ini salah ya, yang baru kita bahas belakangan gitu ya, membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kegelapan sampai penghakiman pada hari yang besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara, saya pertama-tama menunjukkan ya, saudara melihat arah dari surat ini pada bagian ini ya. Dalam ayat 4 dia membicarakan nabi-nabi palsu itu kan. Ini ayat 4 ya. Lalu ayat 5 dia memberikan peringatan. Ini peringatan pertama. Bangsa Israel itu dibebaskan secara jasmani dari Mesir, tapi belakangan dibinasakan karena mereka tidak percaya. Jadi ini peringatan pertama. Lalu peringatan kedua, malaikat-malaikat yang jatuh itu. Dan ayat yang ketujuh ini, peringatan yang ketiga, Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitarnya yang hidupnya bejat bukan main, itu juga mendapatkan hukuman, bahkan hukuman kekal.
Jadi 3 peringatan ini berlaku untuk orang-orang yang sesat atau nabi-nabi palsu yang masuk ke sana. Tetapi jelas bahwa ini bukan hanya berlaku untuk mereka, ini berlaku untuk kita. Sekarang mari kita lihat dan kita baca ayat 7 sekali lagi, karena ayat 5 dan ayat 6 ini sudah kita bahas dalam sesi yang pertama dan kedua. Sekarang sesi yang ketiga kita membahas ayat yang ke-7 ini ya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara, kita bahas potong per potong ya. Pertama, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Saudara, kalau saudara melihat peristiwa itu terjadinya, itu ada dalam Kejadian pasal 19. Maka yang dibicarakan cuma Sodom dan Gomora. Tidak ada kota-kota sekitarnya. Tapi di sini dalam ayat 7 ada kota-kota sekitarnya. Dan kalau kita mau mencari kota-kota sekitarnya itu apa, maka di dalam 2 ayat perjanjian lama ini kita bisa tahu bahwa kota-kota sekitarnya ada 2 kota lagi yang juga dihancurkan oleh Tuhan dalam peristiwa yang sama. Jadi bukan cuma Sodom dan Gomora saja 2 kota, tetapi ada kota-kota yang lain, yaitu yang namanya Adma dan Seboim. 2 kota ini sama sekali tidak disebutkan dalam penceritaan penghancuran Sodom dan Gomora dalam Kejadian pasal 19. Saudara, ini perlunya kita membaca Alkitab semuanya. Membaca berulang kali. Karena ada bagian-bagian di mana Alkitab itu menceritakan cuma sebagian. Tapi bagian lainnya menceritakan di tempat lain. Nah, kalau kita membaca semuanya itu, kita tahu bahwa Sodom dan Gomora ternyata waktu dihancurkan bersama dengan 2 kota yang lain, yaitu Adma dan Seboim. Memang dalam hal ini itu bukan hal yang terlalu penting. Tetapi saudara, dalam hal-hal yang lain, seringkali ada hal-hal yang sangat penting, yang tidak bisa kita dapatkan dari satu bagian, tapi bisa kita dapatkan dari bagian yang lain. Laki-laki itu perlunya membaca seluruh Alkitab. Baca terus sampai selesai, baca ulang, supaya ayat-ayat yang nyantol di otak ini bisa memberitahu saudara apa yang tidak ada di sini ada di tempat-tempat yang lain. Kalau mari kita baca 2 ayat ini ya. Hosea 11 ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuang engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Kalau dilihat cuma di sini tidak terlihat bahwa memang disebut ya namanya Adma dan Seboim, tapi tidak ditunjukkan kalau itu dihancurkan pada masa penghancuran Sodom dan Gomora. Tapi mari kita lihat ayat selanjutnya ini. Ulangan 29 ayat 23. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma, dan Seboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Jadi kalau di sini terang-terangannya jelas sekali dari kalimat ini, ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma, Seboim, dan sebagainya. Jadi jelas itu adalah 2 kota yang bersama-sama Sodom dan Gomora dihancurkan pada saat itu. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin B. Sodom dan Gomora mempunyai keadaan yang sangat menguntungkan. Secara sekuler kota ini menguntungkan, secara sekuler kota ini makmur, begitulah kira-kira. Mari kita baca di dalam pertama Kejadian 13 ayat 9 dan ayat 10.
yang mengatakan bahwa dua kota itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Ini Abraham bicara pada Lot pada waktu gembala-gembala mereka berkelahi karena rebutan tanah subur untuk ternak mereka. Dan Abraham yang seharusnya lebih berhak, dia orang yang ngalah ya. Biarlah Lot yang pilih dulu. Bukankah seluruh negeri yang terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebetulnya kalau Lot ini orang yang tahu diri, mestinya dia bilang, enggak lah, kamu yang dan kamu yang memang dipanggil Tuhan, aku kan cuma ikut. Kamu yang lebih berhak, kamu milih dulu. Kalau kamu ke kiri, aku kanan. Kalau kamu kanan, aku kiri. Tapi ternyata bukan itu yang dilakukan Lot. Lot ini orang benar. Lot ini orang percaya yang sungguh-sungguh. Tetapi dia punya kelemahan, yaitu ketamakan. Maka yang dia lakukan adalah ini. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi karena dia melihat banyak airnya, wah ini rumputnya pasti bagus. Kalau rumputnya bagus, ini bagus untuk ternaknya. Ternaknya akan gemuk-gemuk, akan banyak berkembang biak, dan ini menguntungkan dia secara sekuler. Tanpa mempedulikan, sekalipun saya yakin dia tahu, bahwa daerah itu penduduknya luar biasa jahat. Hati-hati saudara, memilih tempat hanya karena tempat itu menguntungkan secara duit, menguntungkan secara material, menguntungkan secara jasmani, tapi secara rohani tempat itu luar biasa buruknya. Menyekolahkan anak, misalnya ke China, ke Taiwan, mungkin tempatnya bagus, mungkin tempatnya secara sekuler atau secara jasmani bagus, pendidikannya bagus, tapi saudara tidak mikirkan rohaninya. Bagaimana kerohanian anak itu kalau disekolahkan di sana selama beberapa tahun, pada waktu pulang jadi apa? Pikirkan baik-baik kalau saudara pindah kerja ke kota atau ke pulau lain atau kemana, ke negara lain. Jangan hanya pikirkan materi, tapi pikirkan nomor satu di atas segala-galanya, rohani. Materi cuma sementara, saudara. Saudara dapat banyak pun, waktu saudara mati, saudara tinggal semua. Tapi rohani, itu yang penting. Dan itu yang bertahan sampai kekekalan. Sekarang kali kita lihat poin yang kedua. Keadaan lagi dari Sodom dan Gomora ya. Yesaya 16 ayat 49 mengatakan, makanan berlimpah-limpah, kesenangan hidup. Laki-laki ini hal-hal jasmani ya. Mari kita baca ayatnya. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu. Kecongkaan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya, dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Kalau yang bagian terakhir itu sudah al-rohani ya. Dan nolong orang, padahal itu diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Tapi itu kita akan bahas nanti. Yang kita bahas sekarang ini adalah makanannya berlimpah-limpah. Kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Saudara cari tempat, apakah untuk sekolahnya anak atau untuk pekerjaan saudara, tempat tinggal saudara, hanya memikirkan ini. Wah, di sana makanannya berlimpah-limpah, makanannya enak, juga kesenangan hidup. Wah, luar biasa. Tapi saudara,
semua keuntungan secara fisik atau duniawi atau jasmani memang sering menyebabkan orang justru menjadi bejat. Karena itu hati-hatilah dengan tempat atau kota atau negara yang saudara pilih hanya berdasarkan keuntungan secara fisik, duniawi atau jasmani. Yang harus ditekankan adalah rohani. Tidak peduli di sana itu miskin ataupun tidak terlalu nyaman hidupnya, tetapi di sana rohani bertumbuh, maka pilih tempat itu. Sekarang kita masuk poin yang kedua, potongan selanjutnya, yang dengan cara yang sama. Ya, jadi kalau kita lihat dari awalnya, kota Sodom Gomora, kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar dan sebagainya, ya. Yang dengan cara yang sama, ini yang saya bahas di dalam poin ini, ya. Yang dengan cara yang sama. Sekarang kita baca lagi ayat 4 sampai dengan ayat 7 dari Yudas pasal 1. Sebab ternyata ada orang tertentu, seharusnya itu orang-orang, ya, orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun belakangan membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara, untuk apa saya baca semuanya ini untuk menafsirkan ayat ini, potongan ini? Karena dengan dibaca seperti ini, potongan ini, yang dengan cara yang sama ini kita bisa melihat ada orang yang menghubungkan dengan ini. Orang-orang tertentu. Ada orang yang menafsirkannya menghubungkan dengan malaikat-malaikat ini. Ada orang yang menghubungkannya dengan kota-kota sekitarnya. Ya, karena itu ini saya tunjukkan sekarang, ya. Ada bermacam-macam penafsiran. Pertama, orang-orang Sodom dan Gomora berbuat dosa dengan cara yang sama seperti malaikat dalam ayat 6. Nah, itu dihubungkan dengan yang ini. Ya. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, poin B, orang-orang Sodom dan Gomora berbuat dosa dengan cara yang sama seperti guru-guru palsu dalam ayat yang keempat. Nah, itu dihubungkan dengan di sini. Lalu poin C, kota-kota lain itu yaitu Atma dan Seboim melakukan dosa dengan cara yang sama seperti Sodom dan Gomora dan dihukum dengan cara yang sama pula. Berarti ini dihubungkan di sini. Ya. Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan sebagainya. Saya pikir ini adalah konteks yang paling dekat, ya. Kalau malaikat ini ayat 6, kalau yang orang sesat itu ayat 4, ini sama-sama ayat 7. Menafsirkan kata-kata ini rasanya menurut saya lebih cocok kalau dihubungkan dengan konteks yang paling dekat. Karena itu saya berpendapat bahwa yang benar adalah arti yang ketiga. Jadi kota-kota yang lain itu yaitu Atma dan Seboim melakukan dosa dengan cara yang sama seperti Sodom dan Gomora. Karena mereka berbuat dosa dengan cara yang sama.
Mereka dihukum dengan cara yang sama juga. Pada waktu ditunggang balikkan, dihujani api dan belerang, maka bukan hanya Sodom dan Gomora, tetapi juga Atma dan Seboim. Saudara, memang tidak selalu ya orang dosanya sama, dihukum pada saat yang sama, dan dihukum dengan cara yang sama. Tidak selalu. Tapi di sini terjadi seperti itu. Dosa-dosanya sama, maka dihukum pada saat yang sama, dan dihukum dengan cara yang sama. Tapi saya katakan tadi tidak selalu. Jadi kalau saudara melihat ada orang berbuat dosa, saudara juga berbuat dosa, sama, kok saudara diajar habis-habisan, dia tidak ya? Jangan terlalu heran. Tuhan tidak biasanya menghajar anaknya tetangga. Kalau saudara anak, saudara dosa, saudara dihukum. Bukan dihukum, Tuhan dihajar. Ibrani pasal 12, saudara bisa baca. Ayat 5 dan terusnya. Tapi kalau orang itu anak tetangga, ada apa Tuhan ngurusi? Apakah dia tidak dihukum? Oh, dihukum. Nanti. Dan caranya lain. Soal diajar, dia dihukum. Soal diajar supaya bertobat, dia dihukum masukkan neraka. Saatnya lain, caranya lain. Jangan selalu pikir saatnya sama, caranya sama, karena itu terjadi di sini. Ini satu cerita. Tidak bisa dijadikan hukum atau norma. Itu kita belajar pada waktu belajar hermeneutics. Selalu berusaha menerapkan hermeneutics supaya saudara bisa menerapkan. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang ketiga. Kita akan bicarakan dosa-dosa Sodom dan Gomora. Poin A, melakukan percabulan. Ada banyak hal yang akan saya bicarakan soal percabulannya. Pertama, teladan yang sangat baik atau bahkan mungkin terbaik dalam menghindari percabulan atau perzinahan adalah Ayub. Yang bisa kita baca dalam Ayub pasal 31 ayat 1, ayat 9 sampai dengan ayat 12. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Saudara lihat orang ini digambarkan sebagai orang yang bukan hanya beriman tetapi luar biasa saleh ya dalam Alkitab ya. Dan kesalehan sampai pada titik seperti ini. Ada berapa orang laki Kristen, bahkan pendeta, yang bisa bersikap seperti Ayub ini. Dia menetapkan syarat bagi matanya. Masakan aku memperhatikan anak darah? Betul-betul sesuatu kesalahan yang luar biasa. Saya lanjutkan dengan ayat 9. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, maksudnya perempuan yang bukan istrinya, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Tuh, kalau dia yang dosa, kenapa istrinya yang dihukum? Saudara, kalau istrinya ditiduri orang lain, itu aib bagi dia, bukan? Aib bagi Ayubnya juga, bukan? Dan itu kalau memang dia mencinta istrinya dan istrinya tidur dengan orang lain, itu sesuatu yang sangat memedihkan hatinya, dan jelas itu bukan hajaran bagi istrinya tetapi hajaran bagi dia, karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Ini dia bicarakan kalau memperhatikan anak darah, tertarik kepada perempuan lain, dan sebagainya. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Saudara hanya memperhatikan anak darah, lalu tertarik kepada perempuan lain yang bukan istrinya. Dia tidak sampai bicarakan perzinahan betul-betul. Hanya memperhatikan. Wih,
hebatnya Tuhan menciptakan makhluk ini. Biasanya orang menggunakan istilah-istilah yang diperhalus. Kita menghargai ciptaan Tuhan. Pada waktu kita melirik cewek yang cantik atau seksi atau keduanya, kita tertarik. Dan kita merasa itu tidak ada apa-apa. Tapi Ayub berkata, hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Pikirkan saudara, bagaimana diri kita masing-masing di dalam persoalan cewek. Cewek yang cantik, cewek yang seksi. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Percabulan sangat tidak menyenangkan Allah. Dan 1 Korintus 6 ayat 18. Kelihatannya, perhatikan ya. Saya tulis kelihatannya menonjolkan dosa percabulan melebihi dosa-dosa yang lain. Jadi ini bukan sesungguhnya, bukan itu tafsiran ayat itu, tetapi kelihatannya seolah-olah 1 Korintus 6 ayat 18 ini menonjolkan dosa percabulan atau dosa seksual melebihi dosa-dosa yang lain. Sudah jelas dalam faktanya tidak. Misalnya dosa berzina dengan dosa membunuh. Saya yakin 1000% dosa membunuh itu lebih besar, lebih hebat. Dosa berzina dengan dosa menyembah berhala 100.000% dosa menyembah berhala jauh lebih hebat daripada dosa perzinahan. Tapi mengapa ayat ini menunjukkan seolah-olah dosa percabulan lebih dosa-dosa yang lain, dan apa arti sebetulnya? Mari kita baca ya. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain, ini dosa lain ini pokoknya yang non percabulan ya, yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sangat tidak jelas sebetulnya ya. Dosa lain terjadi di luar dirinya itu apa artinya? Orang melakukan percabulan berdosa terhadap diri, apa artinya? Pasti beraneka ragam tafsirannya. Tapi saya ambil tafsiran Calvin yang saya terima. Calvin mengatakan bahwa 1 Korintus 6 ayat 18 berarti bahwa dosa seksual memberi bekas yang lebih hebat atau memalukan dibandingkan dosa-dosa yang lain. Jadi kalau misalnya berzina dan membunuh, memang membunuh sudah dikenal sebagai pembunuh. Tapi itu mungkin lebih membuat saudara ditakuti orang daripada dipermalukan gitu ya. Tapi kalau dosa berzina, bukan membuat saudara ditakuti, tapi itu dibicarakan orang, dan itu mempermalukan saudara, memberikan bekas aib yang lebih hebat dibandingkan dosa-dosa yang lain. Dosa yang paling memalukan itu perzinahan, bukan yang paling berat ya. Mengapa saya setuju dengan penafsiran ini? Karena penafsiran ini pertama poin A, sesuai dengan konteks dari 1 Korintus 6 ayat 18 itu. Karena ayat 19 dan 20-nya mengajarkan bahwa kita harus menggunakan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus untuk memuliakan Allah. Tapi kalau kita menggunakannya untuk percabulan, kita bukan memuliakan Allah, tapi kita justru mempermalukan Allah. Kita baca ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ini alasan pertama. Kedua,
Ini poin B yang sejalan dengan Amsal 6:32-33 yang berbunyi, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Ya, jadi ini paling memalukan ya. Kadang-kadang ada perzinahan lalu digerebek, lalu telanjang diarak massa. Itu massa memang kurang ajar. Tidak peduli orang yang berzina itu berdosa, mereka tidak punya hak melakukan hal seperti itu, mempermalukan orang, diarak telanjang dan sebagainya. Tapi saudara, bagaimanapun memang kalau perzinahan itu ketahuan orang, ini yang terjadi. Malunya tidak terhapuskan, betul-betul memalukan. Kita lihat bahwa ayat ini menghubungkan antara merusak diri dengan cemooh yang diperoleh dan malu yang tidak terhapuskan. Jadi ini poin B. Lalu sekarang poin C. Mengapa saya pilih penafsiran Calvin? Karena itu juga sejalan dengan 1 Raja 15 ayat 5. Yang menunjukkan bahwa dosa seksual menjadi noda dalam kehidupan Daud. Dinyatakan dengan kata-kata kecuali dalam hal Uria orang Het itu. Mari kita lihat 1 Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Secara umum Daud ini orang saleh kalau dilihat ayat ini sampai bagian ini. Sangat saleh, taat kepada Tuhan. Tapi dia tetap bukan orang sempurna. Sebetulnya bahkan Ayub pun tidak sempurna. Kita tahu Ayub ada dosanya juga. Cuma Ayub bukan dosa di dalam dosa seks. Tapi Daud ini dosa seks berzina dengan Bathsheba. Dan itu disebutkan dengan kata-kata kecuali dalam perkara Uria. Uria ini suami dari Bathsheba, orang Het itu. Memang tidak bisa dipisahkan ya. Perzinaannya dengan Bathsheba itu yang menyebabkan dia lalu membunuh Uria dengan perencanaan. Mengapa di sini tidak dibicarakan Bathsheba-nya tapi Urianya? Menurut saya karena pembunuhannya memang lebih berat daripada perzinaannya. Tetapi bahwa ini selalu ditunjukkan di sini sebagai cacat dalam hidup Daud yang begitu saleh, menunjukkan bahwa dosa seksual itu adalah dosa yang khusus, bukan paling berat, tetapi paling menodai, paling memalukan. Sesuatu yang perlu kita pikirkan kalau kita mau melakukan dosa seks. Kalau kita masuk dalam poin B, mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Ini terjemahannya saya bandingkan dengan terjemahan dari NASB. When after strange flesh, mengikuti kedagingan yang aneh atau daging yang aneh. Bahasa Yunani adalah sarkos heteras, yang sebetulnya berarti other flesh, daging yang lain. Artinya, other than what nature had appointed, lain dari yang telah ditetapkan oleh alam. Dan ini menunjuk pada homoseks, karena yang ditetapkan oleh alam adalah heteroseks. Tahu dari mana yang ditetapkan oleh alam adalah heteroseks? Apa tidak bisa orang homoseks membalik? Yang ditetapkan alam adalah homoseks. Kamu tuh yang strange flesh. Kamu tuh yang dagingnya aneh. Omong kosong, saudara. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Satu laki dan satu perempuan. Dia bukan menciptakan dua laki supaya mereka melakukan homoseks. Dia tidak menciptakan dua perempuan supaya mereka melakukan lesbian. Tapi dia menciptakan satu laki dan satu perempuan supaya terjadi heteroseks. Itu yang alamiah.
Karena itu NIV menerjemahkan bagian ini dengan kata-kata sexual perversion, penyimpangan seksual. Apakah memang orang-orang Sodom dan Gomora itu dan kota-kota sekitarnya melakukan itu? Yang jelas terlihat dari kota Sodom ya, dalam Kejadian 19 ayat 4 dan 5, di mana orang-orang laki dari Sodom, orang laki-laki dari kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, nggak ada yang terkecuali. Ini betul-betul kegilaan. Kalau di sana ada homoseks, itu ya biasa-biasa saja, apalagi untuk zaman sekarang. Tapi kota ini, dari yang muda sampai yang tua, seluruh kota tanpa terkecuali mengepung rumah Lot dan menghendaki mau memaksakan hubungan seks dengan malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat itu menampakkan diri dalam bentuk laki-laki. Mungkin laki-laki yang tampan atau bagaimana, sehingga semua kota itu tanpa kecuali menginginkan hubungan seks dengan dua malaikat yang mereka lihat sebagai laki-laki ini. Jadi saudara, ini sesuatu yang betul-betul kegilaan ya. Kebejatan kota ini betul-betul menyeluruh di dalam urusan ini. Mari kita baca Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung kota itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang? Mereka tidak tahu kalau itu malaikat ya. Mereka kira orang karena memang penampilannya orang yang datang kepadamu malam ini. Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Coba kita lihat di dalam Bible Works ya, Kejadian 19 ayat 5. Supaya kami pakai mereka ini, dalam King James digunakan no, dan memang kata yada dalam bahasa Inggris memang artinya no. Tapi kita sudah pernah mempelajari ya, kata no itu memang bisa berarti hubungan seks. Misalnya saudara, ini kemudian manusia bersetubuh dengan Hawa istrinya. King James apa? And Adam knew Eve, his wife, kata yada yang sama yang digunakan. Apakah ini pengetahuan cuma pengetahuan intelektual? Kalau hanya Adam tahu Hawa secara intelektual lalu Hawanya mengandung, celaka semua perempuan di dunia ini saudara. Seadanya laki yang tahu, hanya tahu intelektual perempuan itu membuat perempuan itu mengandung, masuk akal. Maka saudara jelas bahwa new ini terjemahan hurfiah. Tapi di sini lay with his wife, tidur dengan istrinya. Ini had relations with his wife, mempunyai hubungan atau yang melakukan hubungan dengan istrinya. Jadi arti dari kata no atau new dalam past tense bisa diartikan semacam demikian. Jadi kami pakai mereka itu, maksudnya mereka mau melakukan hubungan seks dengan dua laki-laki itu. Saudara, kata orang-orang dalam Kejadian 19 ayat 5 menggunakan kata Ibrani yang sama dengan kata orang-orang lelaki dalam Kejadian 19 ayat 4, yaitu Enos. Dalam Alkitab bahasa Inggris, keduanya diterjemahkan secara sama, yaitu men atau orang-orang lelaki. Ya, jadi ini sebetulnya sama, yang warna birunya. Warna biru dalam ayat 4 dan warna biru dalam ayat 5 itu sebetulnya sama.
Semua orang-orang lelaki tanpa kecuali, dari yang muda sampai yang tua, betul-betul kegilaan. Ya. Bagaimana mungkin seluruh kota jadi homoseks? Kalau seluruh kota jadi homoseks, apakah itu hanya lakinya dok? Lalu perempuannya hubungannya sama siapa? Mestinya seluruh kota juga jadi lesbian gitu ya. Apakah ini mutlak? Belum tentu juga. Karena dua anak perempuan dari Lot itu kan punya ya pacar atau suami, saya lupa persisnya. Diajak lari, tidak mau, diketawai saja. Saudara, tindakan orang-orang Sodom dan Gomora ini menyebabkan sampai sekarang ada istilah yang merupakan peringatan tentang tindakan mereka yang memalukan, yaitu sodomi. Dari kata Sodom, yang menunjuk pada hubungan seks yang tidak normal. Bisa hubungan homoseks atau hubungan seks antara manusia dengan binatang. Zoofilia. Keduanya jelas dikecam oleh Alkitab dalam ayat-ayat di bawah ini. Imamat 18 ayat 22 dan 23. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki. Engkau ini pasti laki-laki. Coba bisa cek dalam bahasa Ibrani-nya, pakai Bible Works. Secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Soalnya berlaku untuk laki maupun perempuannya. Jadi bukan homoseks yang saja yang dilarang, tapi lesbian jelas juga dilarang. Homoseks sebetulnya bisa berlaku untuk dua kelamin, ya, laki dengan laki maupun perempuan dengan perempuan. Tapi kalau lesbian, perempuan dengan perempuan. Lalu laki ataupun perempuan dengan binatang itu juga dilarang dan diancam dengan jelas dengan hukuman mati di sebetulnya, ya. Mestinya semua hal seperti ini hukumannya adalah hukuman mati, karena perzinahan yang mulai perzinahan hukum 7, ya, mulai hukum pertama hukum ke-7, semua pelanggarannya dalam PL hukumannya adalah hukuman mati. Mari kita lihat ayat selanjutnya, Imamat 20 ayat 13, 15, 16. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan mengambil binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Sebetulnya binatangnya tidak salah, ya. Orangnya pasti yang bikin gara-gara. Tidak ada kemungkinan rasanya binatang memperkosa manusia. Anjing memperkosa manusia. Kecuali manusianya yang memang melakukan sesuatu sehingga binatangnya mau melakukan hubungan seks. Lalu Ulangan 27-21, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Tidur dalam arti hubungan seks, ya. Kalau tidur hanya sekedar tidur, ya tidak ada masalah. Banyak orang begitu cinta anjing sampai anjingnya ditidurkan bersama dengan dia di ranjangnya dia. Hanya tidur, tidak masalah. Tapi tidur di sini jelas melakukan hubungan seks. Dan seluruh bangsa telah berkata amin. Bandingkan semua ini dengan Roma 1:18-28 yang menunjukkan bahwa homoseks itu muncul sebagai hukuman kepada manusia yang sekalipun tahu akan adanya Allah, tetapi tidak mau menyembahnya, dan sebaliknya menyembah berhala. Sebagai hukuman, Allah lalu menyerahkan orang-orang itu pada dosa terkutuk, yaitu dosa homoseks. Tidak ada yang lebih memuakkan, ya. Dan tempo hari yang saya lihat fotonya siapa itu, ya, John Lennon atau siapa,
cium-ciuman laki dengan laki, betul-betul memuakkan dan buat saya kudu muntah melihatnya saja. Padahal itu hanya foto, apalagi seandainya video atau melihat secara langsung, betul-betul muntah mungkin. Mari kita lihat sekarang Roma 1:18 sampai dengan 28. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak darinya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mengenal maksudnya tahu ya, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Sampai di sini kita melihat ya, mereka tahu adanya Allah. Mereka bukan saja tidak menyembah Allah, tapi mereka sembah patung berhala, bentuk manusia, bentuk binatang, bentuk apa saja, menggantikan Allah. Jadi tidak sembah Allah, mereka sembah berhala. Lalu ini yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan suami ya, dengan yang tak wajar itu dengan wanita lain. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jelas ya, saya sudah tunjukkan dosa-dosa homoseks dalam Alkitab. Jelas sekali bahwa itu dilarang dan hukumannya adalah hukuman mati. Dan bisa terjadi dosa homoseks itu karena manusia yang seharusnya menyembah Allah, mereka malah menyembah berhala, maka Allah memberikan dosa homoseks sebagai hukuman. Ini semua menunjukkan bahwa dosa homoseks jelas-jelas adalah dosa dan tidak bisa dibela dengan cara apapun yang alkitabiah. Bahwa pada zaman sekarang banyak negara-negara Kristen dalam tanda petik seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan sebagainya yang pro pada homoseks, mengizinkan pernikahan homoseks dan menentang orang yang menentang homoseks, merupakan suatu kegilaan yang memalukan. Biden itu pernah mengatakan hanya sekedar kita tuh eksis, kita yang alkitabiah itu sudah buruk atau apa dia bilang, saya lupa. Biden itu biadab. Saya pro dia kalau dia membantu Ukraine. Tapi kalau sudah urusan homoseks dan sebagainya, baik Facebook maupun YouTube, coba berikan temanya yang anti homoseks. Saya kepingin tahu kalau saudara dari blogger,
Kalau mereka pro homoseks, mau menikahkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, mengapa tidak sekalian zoofilia itu disahkan juga? Lalu mereka menikahkan manusia dengan anjing atau keledai atau kecoa. Kenapa tidak sekalian demikian? Jangan ketanggungan kalau sudah dosa itu. Dosa itu homoseks sudah luar biasa terkutuk. Kalau ada gereja yang menyetujui, itu gereja terkutuk juga. Pendeta orang Kristen manapun yang menyetujui, bahkan tidak mengutuk. Tidak mengutuk, berarti mereka terkutuk. Betul-betul tidak habis pikir ya. Sama sekali tidak habis pikir. Bagaimana homoseks merajalela seperti itu. Betul-betul suatu kegilaan. Dan memalukan dibandingkan negara-negara yang misalnya Islam ya. Indonesia ini mayoritas Islam. Malah mereka menentang mana ada homoseks di sini disahkan. Kalau seperti itu jadinya dalam urusan ini lebih baik negara Islam daripada negara Kristen dalam tanda petik. Kalau negara Kristen sungguh-sungguh, pasti mereka Alkitabiah dan pasti mereka menentang. Semua negara Kristen yang menyetujui homoseks dan bahkan menentang orang yang menentang homoseks, itu jelas negara kafir. Memalukan kalau bagus sama negara Islam. Memalukan sekali Kristennya ini. Melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Dalam terjemahan NASB, menurut keinginan hati mereka dalam ketidakbermoralan yang menyorok dan mengejar atau mencari daging atau kedagingan yang aneh. Dalam terjemahan NIV, menyerahkan diri mereka sendiri kepada ketidakbermoralan dan penyimpangan seksual. Saudara, dikatakan indulge ya kalau dalam bahasa Inggrisnya NASB ya, menuruti keinginan hati mereka. Ya, lalu NIV gave themselves up to ya, menyerahkan diri mereka sendiri kepada. Ini bukan menunjukkan bahwa mereka melakukan itu cuma kadang-kadang, saudara. Ini menunjukkan bahwa mereka melakukannya itu terus-menerus, ketagihan, kecanduan, addiction. Seperti orang merokok ya, tidak bisa berhenti merokok. Ada orang yang rasanya kalau melihat dia itu tidak pernah rokok terlepas dari bibirnya, nyambung terus. Dan banyak hal bisa menyebabkan addiction. Tentu saja morfin dan sebagainya juga sama-sama saja bisa lebih parah bahkan. Tapi ini addiction terhadap homoseks. Ini juga terlihat dalam Kejadian 19 ayat 4 dan 5 tadi, di mana mereka ingin memperkosa malaikat yang menampakkan diri dalam bentuk laki-laki sedang beramai-ramai. Geng rape ini maunya. Gila sekali. Ada kota sampai sebejat itu luar biasa. Tapi sekarang kota yang bejat seperti itu menyebar nyaris seluruh dunia. Tunjukkan satu negara Kristen yang anti. Betul-betul anti homoseks. Yang mana? Sekarang poin D.
dosa-dosa lain yang tidak dinyatakan di sini. Pertama, dalam kelimpahan tidak menolong orang yang kekurangan. Pada mereka kelimpahan, kalau sama-sama kekurangan itu lain. Mereka kelimpahan, tapi mereka tidak menolong orang yang kekurangan. Kita baca ayat-ayat ini. Yeskiel 16 ayat 49 tadi sudah kita baca. Lihat inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkaan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Tadi di atas kita bahas bagian awalnya. Sekarang kita bahas bagian akhirnya. Dia punya makanan berlimpah-limpah, tapi tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Berlimpah-limpah berarti kebanyakan sebetulnya. Kenapa tidak menolong orang yang miskin? Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi cerita orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. 1 Yohanes 3 ayat 16-17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Matius 25 ayat 42-46. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, protes mereka ya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46-nya ada usah tuh ya. Jadi saudara, kalau saudara tidak menolong orang, pada sebetulnya bisa, dan orang itu memang butuh dan layak ditolong. Ada orang yang tidak layak ditolong ya. Kalau di Surabaya sekarang sudah tidak ada, kalaupun ada jarang sekali ya. Tapi di luar kota, saya barusan dari Bali, kota-kota itu banyak saudara. Orang yang ngamen, yang di traffic light, ada yang cuma tepok-tepok gini. Ada yang bawa gitar, ada yang bawa kotak gini saja. Saya coba pikir ya, andai kata mereka kota-kota, saya buka pintu, saya juga ikut tepok-tepok gini. Maka tepok-tepok, saya tepok-tepok, di mana ya? Loh, kalau mereka ngamuk, alasannya ngamuk apa? Loh, kamu sendiri tepok-tepok di mukaku kok. Kepengen tahu kalau gitu kan gimana ya? Cari uang, bondo tepuk tangan. Mereka orang muda, saudara. Tidak catat apapun. Kenapa gerangan mereka tidak kerja? Kalau saudara kasih uang orang seperti itu, saudara dosa. Itu tidak layak dikasih uang. Yang layak dibantu-bantu. Tidak bantu itu, saudara dosa kalau bisa bantu. Tapi kalau orang seperti itu tidak layak dibantu, saudara bantu, dia tidak kerja, dia malas, maunya ngemis. Dengan dibantu tetap ngemis, tetap malas. Bantu itu mestinya motivasinya kasih. Kalau ternyata bantuan itu membuat dia makin malas, itu bukan kasih. Jangan pernah bantu tukang ngamen dan sebagainya.
Bahkan kalau mereka gendong anak kecil, orang perempuan gendong anak bayi, belum tentu bayi mereka kok nyewa bisa. Kasihan bayinya malah. Kalau poin kedua, kecongkaan dan tindakan keji. Kita baca lagi Yeskiel 16 ayat 49. Sekali lagi tapi kita bablaskan ke ayat 50. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkaan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Congkak, tinggi hati itu congkak, arogan. Kalau ada orang reform tapi arogan, ini aneh. Karena reform itu yang menekankan kita itu tidak ada apa-apanya. Untuk berbuat baik tergantung kasih karunia Tuhan. Untuk percaya Kristus tergantung kasih karunia Tuhan. Untuk maju dalam pengurusan tergantung kasih karunia Tuhan. Untuk bertekun sampai akhir tergantung kasih karunia Tuhan. Begitu Tuhan cabut kasih karunia-Nya, kita dosa tidak karu-karuan. Dengan teologi seperti itu bisa congkak, bisa arogan. Itu sebetulnya agak aneh. Dia tidak meresapi jalan atau kepercayaannya sendiri. Dan akan kekejian, tidak jelas kekejian ini apa. Apakah ini kekejian dalam hal homoseks tadi, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada kecongkaan dan tindakan keji. Sekarang Thomas Manton, seorang penafsir reform, berkata, adalah sukar untuk menikmati kemakmuran atau kelimpahan dan tidak menjadi sombong. Saya tempoh hari lihat yang naik Rubicon itu ya. Videonya ditunjukkan, wah, sombongnya setengah mati. Pamerkan, memang bapakku gini, memang aku punya Rubicon, memang aku punya harga, dan kok wah, sudah tidak ngaku salah. Sombongnya setengah mati adalah sukar untuk menikmati kemakmuran kelimpahan. Apalagi kalau kemakmuran kelimpahannya didapatkan dengan cara tidak halal dan gampang sekali. Sukar menikmati itu dan tidak menjadi sombong. Lalu Bible Commentary memberikan kata-kata yang kurang lebih sama. Kemakmuran sering menjadi kesempatan untuk banyak kejahatan dan ketidaksalehan atau ketidakhormatan kepada Allah. Memang sudah ya, banyak duit itu membuat kita lebih memungkinkan melakukan banyak dosa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang miskin. Sewa pelacur yang high class. Yang miskin kok sewa pelacur yang high class, sewa pelacur murah Anda bisa kok. Jadi macam-macam hal bisa kita lakukan. Hal buruk kalau kita makmur, kalau kita banyak uang. Memang tidak selalu orang yang banyak uang melakukan seperti itu. Tapi harus diakui bahwa orang yang makin banyak uang, makin banyak godaan. Orang yang sedikit uang atau tidak punya uang, punya godaannya yang lain. Nyuri, rampok, dan sebagainya. Tapi orang yang banyak uang juga punya godaannya sendiri. Kan itu kalau saudara diberikan kemiskinan, maka ingatlah bahwa semua itu mungkin diberikan Allah sebagai semacam kekang supaya saudara tidak menjadi sombong atau lari ke dalam dosa. Tuhan tahu siapa yang bisa diberi kekayaan dan tetap setia,
dan siapa yang tidak. Dan kalau yang tidak itu, dia tetap beri kekayaan. Nah, ini orang lari ke dalam dosa, Tuhan dia tidak usah lah. Tahan saja kekayaan, kamu miskin saja. Pikirkan, seandainya sudah punya banyak uang, lakukan kebaikan dengan uang itu, hal-hal yang memuliakan atau menyenangkan Tuhan, atau lakukan dosa. Pikirkan yang mana? Kalau yang ketiga, membicarakan dosa secara terang-terangan atau tanpa sembunyi-sembunyi. Biasanya dosa itu disembunyikan ya. Apalagi kalau dosa yang memalukan seperti dosa seksual ya. Yesaya 3 ayat 9. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, jadi orang-orang lain yang dibicarakan ini, tapi sama dalam hal ini sama dengan Sodom. Mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Korupsi yang tidak disembunyikan antara orang-orang yang korupsi, mereka, wah, kamu dapat sekian, rugi goblok kamu, aku dapat lebih banyak caranya gila lu, wah. Waktu sekolah, ngerpek, wah, cerita-cerita, nggak belajar, dapat 100. Dan yang lebih lagi, orang yang cerita tentang narkoba, orang yang cerita tentang perzinahan yang mereka lakukan. Banyak tahun yang lalu, saya punya, ya bukan temannya, pokoknya di Atlas Fitness Center waktu itu ya, kenal lah semuanya. Saya tidak tahu namanya, tapi saya pokoknya kenal, ketemu yang nyopo, betul saja. Dia cerita-cerita tentang perzinahan yang dia lakukan. Padahal istrinya itu dekat di sana. Orang itu bilang, teman-temannya bilang, bojomu deh kok. Banyak. Bukan saja terhadap orang-orang lain, dia ceritakan terang-terangan dosa-dosa seksualnya. Bahkan istrinya dengar pun tidak apa-apa. Kebejatan manusia ini makin terlihat dengan jelas. Pada saat mereka sudah tidak mempunyai rasa malu lagi, bahkan sebaliknya menjadi bangga terhadap dosa-dosa mereka. Misalnya membicarakan dusta, korupsi, zina, dan sebagainya. Ya, memang teguran, saudara. Kok ditegur? Orang-orang yang sudah seperti ini tidak tahu malu, ditegur, tidak ada gunanya. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Poin A, saudara, telah menanggung siksaan api kekal. Orang Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya memang dihukum atau dianjurkan Tuhan dengan menggunakan hujan api dan belerang. Tapi mengapa di sini dikatakan api kekal? Memangnya hujan api dan belerang yang menimpa Sodom dan Gomora menyala terus sampai sekarang dan seterusnya? Tentu tidak. Lalu apa maksudnya api kekal? Nah, saudara, ada beberapa penafsirannya yang berbeda ya. Poin A dan poin B ya. Poin A, ada yang beranggapan bahwa dikatakan kekal karena pengaruh dari hujan api dan belerang itu terus membekas. Sehingga kota itu tidak bisa dibangun kembali karena tanahnya hangus. Dan kena belerangnya mungkin dan sebagainya, saya tidak tahu. Ini kalau hal seperti ini ya, ada gunanya kalau saudara ikut tur ke Israel. Lalu mengunjungi tempat-tempat seperti ini dan melihat apakah memang kota itu kalau memang diketahui letaknya memang tanahnya seperti itu atau enggak. Dan pokoknya ini penafsiran pertama. Bukan apinya kekal, tapi pengaruhnya dari hujan api dan belerang itu yang terus-menerus.
Tapi poin B, sudah punya Pak, ada pandangan yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa dikatakan siksaan api kekal karena setelah mereka dibasmi dengan hujan api dan belerang, mereka langsung masuk ke neraka dan disiksa oleh api neraka, dan api neraka itu memang kekal. Ini kata-kata Thomas Manton, penghukuman sementara itu hujan api belerang itu membuka jalan untuk penghukuman yang kekal. Jadi kalau sudah dihukum mati, atau sudah mati dengan cara apapun yang lain, jangan terlalu merasa sombong. Aku udah takut mati kok. Mati saja, semua orang tahu mati. Semua orang memang mati saja, tapi ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Kalau saudara tidak percaya Kristus dan saudara mati, penghukuman sementara, penyakit, kematian itu membuka jalan untuk penghukuman yang kekal, masuk neraka selama-lamanya. Tolong bentar lagi, orang-orang Sodom yang jahat tidak hanya dibakar oleh penghakiman sementara, tetapi dilemparkan ke dalam neraka yang di sini disebut api yang kekal. Vincent, participle itu kalau dalam bahasa Inggris kata kerja plus ing ya, preaching, talking, walking, seperti itu ya. Participle-nya ada dalam bentuk present yang menunjukkan bahwa mereka sedang, ya, karena present sedang menderita sampai hari ini hukuman yang datang kepada mereka pada zaman Lot. Kalau yang hujan api dan belerang itu sebentar membunuh mereka ya. Dalam waktu tidak sampai 1 menit saya kira. Mati semua. Tapi yang neraka ini terus. Mereka sedang menderita sampai hari ini. Hukuman yang datang kepada mereka pada zaman Lot. Penyakit dan kematian itu sakit apapun itu sedikit, tidak ada artinya. Tapi neraka yang menyusul luar biasa mengerikan. Ada khotbah saya tentang neraka, saya bisa tonton di dalam YouTube saya. Nah, dalam dua penafsiran ini, saya lebih setuju dengan pandangan yang kedua. Jadi api yang kekal menunjukkan mereka masuk neraka. Memang tidak butuh akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua baru masuk neraka. Mereka mati, langsung saat itu mereka masuk neraka. Hanya rohnya, tubuhnya menantikan nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sudah pernah saya bahas juga hal ini dalam intermediate state. Poin kedua, satu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penghukuman Sodom dan Gomora ialah bahwa Tuhan menghukum mereka dengan mendadak. Ini sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Sangat perlu dicamkan, mendadak. Mari kita lihat ayatnya ya. Ini ditunjukkan oleh Kejadian 19 ayat 23 yang menyatakan matahari bersinar. Tidak kelihatannya kayak mau hujan. Apalagi hujan api dan belerang. Jadi saat itu cuaca sedang baik. Tapi secara mendadak berubah menjadi hujan api dan belerang di dalam ayat 24. Mari kita lihatnya. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa mendadak. Bandingkan sifat mendadak dari hukuman Tuhan ini dengan ayat ini ya. Poin A. Ini yang orang yang melihat dia itu kok menyucikan diri mati-matian, tapi kok sengsara terus. Itu orang-orang jahat, sombong, enak, tidak ada bencana, tidak ada penyakit.
baca seluruh Mazmur 73 itu sendiri. Saya hanya baca ayat 18 dan 19. Kelihatannya mereka enak, orang-orang jahat itu. Tapi ayat 18 ini, akhirnya dia tahu. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, orang-orang yang jahat, tidak percaya, kafir, tapi hidupnya enak, rasanya tidak ada penyakit. Semuanya nyaman rasanya. Itu mereka sebetulnya oleh Tuhan ditaruh di tempat yang licin. Saya tahu bagaimana kalau saya ditaruh di tempat yang licin, apalagi kalau tempatnya miring. Tempat licin tidak usah miring saja. Kalau jalan tolok, buok. Mendadak kan. Jadi ditaruh tempat licin itu sudah menunjukkan mendadak dari berdiri, buok. Ayat 19 masih menambahkan betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Kalau saudara kafir, kalau saudara jahat, kalau saudara suka mencuri, kalau saudara suka korupsi, dan juga melakukan apa macam-macam hal yang berdosa, tidak apa-apa, kayak gorila, apa-apa, tepuk dada. Aku tidak apa-apa, daya terus. Ingat ya, hukuman Tuhan itu bisa datang dalam sekejap. Orang kayak bodoh itu tumpuk duit dan pakainya, wah dia pikir bisa bersenang-senang. Pada banyak barang dan pakainya bersenang-senang dan macam-macam. Malam itu Tuhan berkata, malam itu juga akan aku ambil nyawamu. Mendadak. Poin B. 2 Petrus 3 ayat 10a. Tetapi hari Tuhan, kedatangan yang kedua ya, akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan kemuliaan dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri itu ya seperti kiasan ya. Bukan semuanya disamakan. Bukannya Tuhannya sama dengan pencuri, tentu tidak. Jadi hal tertentu saja pencuri itu datang tanpa beri tanda-tanda. WA dulu, nanti malam jam sekian aku akan datang, tak malingi rumahmu, atau tak bongkar mobilmu, tak dashboardnya. Nggak ngomong lah. Mendadak. Justru pada saat kita tidak menduga, pada saat itu dia datang. Kalau dia tahu kita sudah menduga, dia tidak datang, saudara. Kita anggap dia. Jadi tiba-tiba dan tanpa terduga. Itu gambaran hari Tuhan. Orang-orang yang jahat dan sebagainya merasa jaya. Tahu-tahu hari Tuhan datang seperti pencuri. Celakalah mereka. Sekarang poin C. Lukas 17 ayat 26 ayat 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Zaman Nuh itu juga mendadak ya. Tahu-tahu hujan lebat luar biasa, air di bawah naik, dan hujannya bukan hujan biasa, air di atas cakrawala diturunkan oleh Tuhan. Kalau tidak bisa menenggelamkan dunia, saudara, sampai gunung yang tertinggi terendam. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan senang-senang, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua.
Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Jadi saudara, ini kemendadakannya ini sama pada saat Nuh, pada saat Lot di Sodom dan Gomora dan sebagainya, dan nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita harus siap sedia mulai saat ini. Jangan dikagetkan oleh kedatangan yang mendadak yang tahu-tahu menghukum kita. Sekarang poin D, Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau mata kita ditujukan terus ke dunia saja, pesta pora, mabuk-mabukan, kepentingan duniawi, tidak pernah ngurusi rohani, tidak pernah ngurusi Tuhan. Jagalah diri. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, kalau saudara sadar, saudara hidup dalam dosa, jangan bersikap tenang-tenang hanya karena saat itu tidak atau belum ada tanda-tanda hukuman Allah. Ingat bahwa hukuman Allah sangat bisa datang secara mendadak. Sekarang poin B, sebagai peringatan kepada semua orang. Bandingkan saudara, ini sejarah itu Sodom dan Gomora dihancurkan. Itu menjadi peringatan kepada semua orang. Makanya tadi saya katakan ini peringatan kepada nabi-nabi palsu dalam ayat 4. Tapi ini juga peringatan kepada semua orang. Kita semua seharusnya belajar dari sejarah. Bisa belajar hal-hal yang baik dari sejarah. Tapi bisa juga belajar hal yang buruk. Maksudnya supaya jangan dilakukan. Ini peringatan. Mari kita bandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat 1 dan ayat 11. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan perhatikan ayat 11-nya yang menjadi inti atau ya katakanlah garis besar semua ini ya. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 6-nya juga semuanya menjadi contoh. Dituliskan ini dosa dihukum, dosa dihukum. Semua itu contoh. Saudara, ayat-ayat seperti ini mengharuskan kita belajar dari sejarah Alkitab. Misalnya kita bisa belajar ya hal yang buruk untuk tidak dilakukan ya. Dari orang yang namanya Servetus, yang katanya para pemfitnah Calvin itu dibunuh oleh Calvin. Calvin tidak membunuh apapun. Calvin hanya melaporkan keberadaan Servetus. Servetus ditangkap
diadili oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, Calvin minta hukuman diringankan dari hukuman bakar menjadi penggal. Itu pun ditolak, menunjukkan bahwa Calvin tidak punya otoritas atau pengadilan. Bagaimana mungkin orang-orang goblok itu atau para pemfitnah itu bisa berkoar-koar bahwa Calvin bunuh Servetus? Kita bisa banyak belajar dari Alkitab tentang hal-hal buruk yang seharusnya tidak kita lakukan, kesesatan-kesesatan yang seharusnya tidak kita lakukan. Servetus itu bukan cuma sesat, tapi dia penghujat, dan penghujat yang paling buruk. Sehingga dimusuhi dan mau dibunuh baik oleh Katolik maupun oleh Protestan. Kita belajar bisa dari Arius. Yang menjadi Arianisme ajarannya, lalu ya sekarang jadi saksi Yehova. Dan kita belajar macam-macam. Belajar sejarah itu penting, sekalipun terus terang saja saya senang sekali juga tidak. Tapi kalau saya belajar, saya memang mendapatkan berkat. Asal punya buku yang bagus ya. Ada banyak orang yang dihukum oleh Tuhan karena dosanya. Dan karena itu kita harus menghindari dosa-dosa mereka. Tapi belajar sejarah bisa juga belajar orang-orang yang baik. Bagaimana mereka berjuang dalam pelayanan, rela mati bagi Tuhan dan sebagainya. Dan meniru mereka. Dan belajar sejarah sebetulnya sangat-sangat penting. Jangan tidak mau mendengar pelajaran kalau itu pelajaran sejarah. Karena poin C, sekalipun hukuman Sodom dan Gomora itu hebat, sudah dijatuh hujan api dan belerang, lalu masuk neraka, apinya kekal. Tapi Yesus berkata bahwa kota Kapernaum atau kota-kota yang menolak Kristus akan mengalami hukuman yang lebih hebat lagi. Mari kita baca dua teks ini. Matius 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kota-kota yang menolak. Matius 11 ayat 20-24 lebih jelas lagi. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepada pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sodom tidak ada Injil, tidak ada mujizat-mujizat Yesus dan sebagainya. Mereka dosa, langsung dihancurkan. Tirus dan Sidon juga sama. Tapi saudara, kota-kota Korazim, Betsaida, Kapernaum ini mendapatkan mujizat-mujizat Yesus luar biasa banyak. Mendapatkan pengajaran dan penginjilan Yesus sangat-sangat banyak. Dan sempurna pengajarannya. Juga melihat kehidupan Yesus yang suci murni. Mereka mendapatkan terang jauh lebih banyak. Sebetulnya sama-sama berdosa. Tapi yang di sini tanpa dikasih terang langsung dihancurkan, Tuhan berhak. Yang di sini diberikan terang, tetap tidak bertobat. Dihancurkan dan dihukum jauh lebih berat karena terang yang diberikan kepada mereka lebih banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Kristus adalah suatu dosa yang luar biasa hebatnya di hadapan Allah. Lebih-lebih kalau orang yang menolak itu mempunyai banyak terang
yang seharusnya mempertobatkan dia. Jangan enak-enak ikut kebaktian saya, ikut PA saya, ikut pengajaran saya. Saya dapat Injil yang banyak, Injil yang jelas, pengajaran yang banyak, pengajaran yang jelas, pengajaran mendetail. Kalau itu ternyata tidak mempertobatkan, hukuman bagi saudara akan lebih hebat dari Sodom dan Gomora. Karena mereka tidak punya terang. Tidak dikasih terang apa-apa, langsung dihancurkan. Saudara berdosa, diberi terang banyak, seharusnya bertobat. Yang belum bertobat, cepatlah bertobat. Ingat, hukuman Sodom dan Gomora begitu hebat. Yang menimpa saudara akan jauh lebih hebat kalau saudara tidak bertobat. Cepat percaya Kristus, cepat bertobat dari segala dosa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar bagian firman, dan kami belajar banyak hal tentang Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, kejahatan mereka, hukuman mereka. Tetapi Tuhan, orang-orang yang mendengar Injil mendapatkan terang jauh lebih banyak, akan dihukum lebih berat kalau tidak bertobat. Jangan biarkan satupun dari kami yang seperti itu. Tolong kami sadar bahwa Engkau tidak sekedar memberikan ancaman yang berupa gertak sambal. Kalau Engkau mengancam, menghukum, Engkau akan melaksanakan. Tapi kami pasti tidak akan dihukum kalau kami bertobat dan percaya Kristus dengan sungguh-sungguh. Tolong semua yang belum percaya, betul-betul percaya. Yang sudah percaya bisa membuang semua dosa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.